Balas serangan di koalisi pimpinan Arab Saudi hantam pelabuhan Yaman. Sana melaporkan koalisi pimpinan Arab Saudi yang bertempur di Yaman melancarkan puluhan serangan udara terhadap target militer di utara negara itu. Serangan diarahkan termasuk ibu kota Sanaa dan juga pelabuhan Salif di pantai Laut Merah. Aliansi militer yang telah berperang sejak 2015 melawan kelompok pemberontak yang mengendalikan Yaman Utara mengatakan pihaknya menyerang pabrik perakitan rudal dan juga pesawat tak berawak di sana. Tetapi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengatakan serangan udara juga menghantam pelabuhan biji-bijian Salif yang dikendalikan di utara Hodeidah. Sebanyak 2 proyektil menghantam gudang dan juga tempat tinggal sebuah perusahaan produksi makanan. Pihak berwenang setempat dan manajemen perusahaan menyatakan bahwa 6 pekerja yang terluka dipindahkan ke fasilitas medis setempat untuk perawatan, kata misi PBB di Hodeidah, Unma, dalam sebuah pernyataan seperti dikutip AFP pada Senin 22 Maret 2021. Pelabuhan Salif adalah bagian dari zona netral yang dioperasikan PBB di Laut Merah, menurut perjanjian Stockholm yang ditandatangani pada 2018 antara pihak-pihak bertikai di Yaman. Kementerian Perdagangan dan juga Industri Yaman yang dikendalikan mengatakan serangan di pelabuhan itu adalah bagian dari perang ekonomi melawan rakyat Yaman. Saluran televisi di Masirah yang berbasis di sana juga melaporkan serangan udara lainnya di Marib, di mana pertempuran sengit bercamuk selama beberapa bulan terakhir di tengah serangan untuk merebut wilayah penghasil gas itu. Televisi yang dioperasikan oleh menambahkan bahwa serangan lain melanda provinsi Hajjah dalam semalam. Koalisi pimpinan Saudi ikut campur dalam perang saudara Yaman pada tahun 2015 untuk mencoba memulihkan pemerintahan Presiden Abdul Rabu Mansur Hadi yang digulingkan oleh pada tahun 2014. Perang yang telah menjadi kebuntuan militer selama bertahun-tahun telah menghabisi puluhan ribu orang dan menyebabkan jutaan orang diambang kelaparan. Sementara itu, mengerikan, Iran rencanakan serangan ke pangkalan Angkatan Darat Amerika Serikat dan jenderal tertinggi di Washington DC akan dihabisi. Pemerintah Iran telah membuat ancaman terhadap Fort McNair, pangkalan Angkatan Darat di ibu kota negara Washington DC. Juga terhadap Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, kata 2 pejabat senior intelijen Amerika Serikat kepada AP pada Minggu 21 Maret 2021. Mereka mengatakan komunikasi yang didapat Badan Keamanan Nasional pada Januari 2021 menunjukkan pengawal revolusi Iran membahas pemasangan serangan gaya USS Cole terhadap pangkalan tersebut. Mengacu pada serangan bunuh diri Oktober 2000 di mana sebuah perahu kecil berhenti di samping kapal perusak Angkatan Laut di Yaman, pelabuhan Aden juga meledak menewaskan 17 pelaut. Intelijen juga mengungkapkan ancaman untuk menghabisi Jenderal Joseph M. Martin dan juga berencana menyusup dan mengawasi pangkalan tersebut. Pangkalannya, salah satu yang tertua di negara itu, adalah kediaman resmi Martin. Ancaman adalah salah satu alasan Angkatan Darat mendorong keamanan lebih di sekitar Fort McNair yang berada di samping distrik tepi laut Washington yang baru dikembangkan. Para pemimpin kota telah melawan rencana Angkatan Darat untuk menambah zona penyangga sekitar 75 meter hingga 150 meter dari pantai selat Washington, karena akan membatasi akses hingga setengah lebar jalur air yang sibuk dengan Sungai Potomac. Pentagon, Dewan Keamanan Nasional juga NSA tidak membalas atau menolak berkomentar ketika dihubungi oleh The Associated Press. Karena pejabat District of Columbia telah melawan keamanan yang ditingkatkan di sepanjang saluran, Angkatan Darat hanya menawarkan informasi yang tidak jelas tentang ancaman ke pangkalan. Pada pertemuan virtual di bulan Januari untuk membahas pembatasan yang diusulkan, Mayor Jenderal Angkatan Darat Omar Jones, Komandan Distrik Militer Washington, mengutip ancaman kredibel dan juga spesifik terhadap para pemimpin militer yang tinggal di pangkalan. Satu-satunya ancaman keamanan spesifik yang dimiliki yang ditawarkan adalah tentang seorang perenang yang berakhir di pangkalan dan ditangkap.
Dale Eleanor Holmes Norton, satu-satunya perwakilan distrik di Kongres, merasa skeptis. Dalam hal berenang, saya yakin itu pasti langka. Ada dia tahu di mana dia? Mungkin dia baru saja berenang dan menemukan jalan ke pantai Anda, dia berkata. Jones mengakui bahwa perenang itu bukan contoh yang bagus di sana, tetapi contoh terbaru kami tentang pelanggaran keamanan. Dia juga mengatakan Angkatan Darat telah meningkatkan patroli di sepanjang garis pantai, mendirikan rambu-rambu area yang lebih terbatas, dan menempatkan kamera untuk memantau Selat Washington. Pejabat kota bingung dan juga penduduk yang frustasi mengatakan permintaan Angkatan Darat untuk zona penyangga adalah jangkauan pemerintah yang berlebihan terhadap saluran air umum. Diskusi tentang proposal Fort McNair dimulai 2 tahun lalu, tetapi intelijen baru-baru ini yang dikumpulkan oleh NSA telah mendorong pejabat Angkatan Darat untuk memperbarui permintaan mereka untuk pelabuhan ataupun pembatasan tersebut. Obrolan yang disapa itu terjadi di antara anggota pasukan Quds Elite Pegawai Revolusi Iran. Berpusat pada opsi militer potensial untuk membahas pembunuhan mantan pemimpin Quds Jenderal Qasem Soleimani di Baghdad pada Januari 2020, kata 2 pejabat intelijen. Mereka mengatakan komandan militer Teheran tidak puas dengan serangan balik mereka sejauh ini, khususnya hasil serangan rudal balistik di pangkalan udara Ain al-Assad di Irak pada hari-hari setelah pembunuhan Soleimani. Tidak ada anggota dinas Amerika Serikat yang tewas dalam serangan itu, tetapi puluhan menderita geger otak. Norton mengatakan kepada AP bahwa dalam 2 bulan sejak pertemuan Januari, Pentagon belum memberikan informasi tambahan apapun yang akan membenarkan pembatasan di sekitar Fort McNair. Saya telah meminta Departemen Pertahanan untuk mencabut aturan tersebut karena saya tidak melihat bukti ancaman yang didapat dipercaya yang akan mendukung pembatasan yang diusulkan, kata Norton. Mereka telah mencoba untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, tetapi proposal mereka lebih membatasi daripada yang diperlukan, tambahnya. Dia juga menambahkan, saya memiliki izin keamanan dan mereka belum menunjukkan kepada saya bukti rahasia yang akan membenarkan proposal tersebut. Norton menunjukkan Washington Navy Yard dan juga Joint Base Anacostia Bolling yang juga memiliki akses ke perairan distrik tidak memiliki zona terbatas di sepanjang garis pantai. Perubahan yang diusulkan yang diuraikan dalam pemberitahuan Federal Register akan melarang orang dan juga perahu dari pelabuhan menambahkan atau berkeliaran di alam ataupun dalam area terlarang tanpa izin. Pemberitahuan tersebut menentukan kebutuhan keamanan di sekitar skuadron helikopter marinir yang mengangkut Presiden Amerika dan tempat umum dan juga perwira staf yang terletak di tepi perairan. Ujung selatan Fort McNair adalah rumah bagi National War College di mana perwira menengah dan juga senior laksamana atau studi umum strategi keamanan nasional. Washington Channel adalah situs salah satu upaya pembaruan kota utama kota dengan restoran baru, perumahan mewah dan juga tempat konser. Jalur air mengalir dari titik pertemuan dua sungai utama kota Potomac dan juga Anacostia. Ini rumah bagi 3 marina dan juga ratusan perahu. Sekitar 300 orang tinggal di kapal mereka di saluran tersebut, menutup Patrick Rayford yang merupakan Direktur Teknologi Pemasaran dan juga Keterlibatan Komunitas untuk Asosiasi Komunitas Wharf.